wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya pada hari ini. Puji syukur, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melakukan diseminasi pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini nanti bisa memberikan keberkahan pada kita semua. Walaupun sebetulnya mungkin materi yang akan saya sampaikan itu sebetulnya sudah sering di Bapak Ibu peroleh mungkin di pelatihan-pelatihan yang lain. Tetapi di sini kita sebagai seorang guru itu harus terus belajar. Jangan sampai kita berhenti belajar walaupun misalkan mau pensiun. Itu rumusnya. Bagaimanapun juga belajar itu sepanjang hayat. Oke. Nah, untuk yang pertama, sebetulnya apa sih tujuan dari diseminasi kali ini? Itu adalah saya saat ini sedang mengikuti program guru penggerak. Dan di program guru penggerak itu ada beberapa modul ya, yang akhirnya pada tugas akhir itu ada aksi nyata. Itu saya harus mendiseminasikan atau memberikan praktek baik kepada Bapak Ibu guru tentang modul yang saya pelajari selama di pendidikan guru penggerak. Oleh karena itu saya mohon bantuannya untuk Bapak Ibu guru, dan nanti misalkan ada umpan balik ya atau ada pertanyaan bisa disampaikan. Sebelumnya kita buka dulu acara hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan bisa memberikan nilai lebih pada diri kita sebagai seorang pengajar. Kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu, untuk saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Sebetulnya santai saja, yang jelas kita sharing saja. Saya tidak akan menggurui karena saya yakin semuanya sudah lebih dari puluhan tahun mengajar, apalagi bicara sudah puluhan tahun. Nah, pada kali ini susunan acara pembukaan tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Kemudian ada ice breaking, kemudian materi, kesimpulan, refleksi, dan umpan balik. Nanti saya di akhir kita sesi ini kita akan ada refleksi. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menyampaikan perasaannya selama mengikuti diseminasi ini. Itu ya. Kemudian pembukaan tadi sudah, sekarang kita ice breaking dulu gitu, biar semangat, biar fresh. Nah, saya minta Bapak Ibu guru untuk berdiri sebentar. Nah, kita ikuti dari, ini.
Nama? Itu nanti bisa diterapkan di kelas Bu. Tapi ya memang kemarin saya SBK-nya banyak, ada yang menarik ternyata. Dan itu saya terapkan di kelas itu anak-anak senang. Padahal itu untuk TK. Ternyata senang. Kita juga demikian. Baik Bapak Ibu, untuk materi saya tempatkan dulu. Di sini Bapak Ibu kita sharing, nanti kalau ada sesuatu yang bisa ditanyakan monggo silakan. Nah, jadi ini yang saya lakukan adalah sebagai pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Diawali dengan ini, filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, ternyata kita itu menjadi seorang pengajar itu ternyata tugasnya adalah menuntun kodrat anak. Jadi di sini harus digarisbawahi, menuntun bukan menuntut. Ya, jadi menuntun bukan menuntut. Di sini di dalam pemahaman dari Ki Hajar Dewantara, ternyata anak lahir itu membawa kodrat masing-masing. Ya, kalau kita bisa memahami anak dari sejak lahir itu sebetulnya sudah punya kodratnya masing-masing. Nah, di sini kalau tugas kita sebagai seorang guru itu ternyata adalah ibaratnya seperti petani. Ya, petani itu apa yang bisa dilakukan untuk mengolah sawahnya? Misalkan seorang petani mau menanam jagung,
Apa yang harus dilakukan? Yang bisa dilakukan apa? Yaitu kalau petani itu hanya bisa mengolah tanahnya, kemudian memberi lahannya itu memberi pupuk, dan juga ketika jagung itu sudah tumbuh nanti akan memberikan obat-obat biar tidak terserang hama. Tapi pada dasarnya anak-anak, atau di sini kita ibaratkan sebuah jagung, itu tidak bisa kita membuat jagung, itu tidak bisa. Yang bisa adalah kita mengolah tanahnya agar jagung itu tumbuhnya nanti sesuai dengan keinginan kita. Ya, di sini peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, kemudian kita kembali lagi ke ini tadi. Anak lahir itu ternyata punya kodrat. Mereka membawa kodrat masing-masing. Jadi selama ini kita itu kan berpikiran bahwa siswa atau anak di sekolah itu harus nurut dengan kemauan kita. Apa yang kita suguhkan kepada anak itu harus ditelan, harus bisa, harus sesuai dengan keinginan kita. Ternyata kita tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini kodrat yang ada pada anak itu apa? Nah, ada dua. Namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi bayi atau anak lahir itu mereka mempunyai kodrat alam sesuai dengan alamnya, sesuai dengan lingkungannya. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu kondisi sejak anak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Jadi ketika anak di SMP 1 Semen itu notabene adalah anak pegunungan, itu tidak bisa cara mengajar kita disamakan dengan anak perkotaan atau dengan anak pesisir. Karena apa? Mereka punya kodrat alam, lingkungannya adalah pedesaan, pegunungan. Ya. Kemudian kalau yang kodrat zaman tadi, perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Jadi coba Bapak Ibu guru bayangkan, dulu ini yang sudah ngajar 10 tahun kan baik, ada Bu Retno, ada Bu Mu, ada Bu Amin, ya Bu Catur juga. Itu cara mengajar anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang itu kira-kira sama atau beda, Bu? Sangat berbeda. Karena apa? Karakternya anak itu juga berbeda. Saya masih ingat dulu zaman saya jadi murid, Bu, guru itu membawa gepuk judik. Ketika saya tidak bisa, yuk digepuk. Nah, tapi sekarang apa boleh anak seperti kita ngajarnya seperti itu? Tidak bisa, tidak bisa. Itu nanti malah berurusan dengan hukum. Ya, karena apa? Yaitu tadi karakteristik anak ternyata dipengaruhi oleh kodrat zaman. Semakin ke depan zamannya semakin modern, itu akan membuat anak juga semakin pikirannya berbeda dengan orang zaman dulu. Bahkan kalau kita dulu proyeknya itu kelas 1 SD itu paling tidak sudah bisa baca tulis saja sudah luar biasa, gitu. Dan sekarang tidak, TK saja ada pelajaran bahasa Inggris. Nah itu yang membuat kita harus mengikuti perkembangan juga sebagai seorang guru. Tidak boleh kita harus stuck seperti dulu. Cara mengajar kita juga disesuaikan dengan kondisi zaman anak zaman sekarang. Ya, itu. Kemudian kita lanjut untuk kita kan sering mendengar semboyannya dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handa yani. Artinya apa? Ing ngarsa sung tulodo, di depan kita memberi tulodo. Tulodo itu teladan, contoh. Sedangkan ing madya mangun karsa, di tengah kita memberikan semangat ide-ide. Ya, jadi ide-ide yang kritis di anak-anak itu kita itu harus memberi semangat mereka. Terus yang ketiga, tuturi handayani,
di belakang kita itu harus memberi dorongan atau semangat agar anak itu bisa maju. Nah, ini semboyannya Ki Hajar Dewantara memang sudah pas kalau menurut saya, ya. Kemudian, di dalam modul 1.4 ini atau di pendidikan guru penggerak ini, ternyata saya punya dapat ilmu luar biasa, Bu. Jadi kita itu harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tidak boleh berpusat pada kita, tapi kepada peserta didik. Ya, karena peserta didik itu kita lihat sebagai objek, jadi dilibatkan langsung dalam pembelajaran. Jadi tidak kita seperti zaman dulu kan kita hanya anak ngowong mendengarkan, kita memberikan ceramah, kemudian anak juga mengerjakan tugas seperti itu saja. Dan ketika anak sudah diam mengerjakan tugas, itu indikasi kita bahwa kita sudah berhasil. Kita sudah berhasil melakukan pembelajaran hari ini. Karena apa? Anak diam, manut, mengerjakan tugas dengan baik. Ya, ternyata kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak boleh seperti itu. Kita itu pembelajarannya itu harus berpusat pada peserta didik. Nah, di sini nggak kelihatan Bu ya, kurang besar. Nah, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu gini, pada dasarnya kodrat anak itu nomor 1 merdeka. Ya, merdeka maksudnya apa? Anak itu suatu hari nanti akan menjadi manusia yang mandiri, tidak boleh bergantung pada orang lain. Mungkin sekarang masih bergantung pada bapak ibu, tapi suatu hari namanya bapak ibu kan ada posisi meninggal dan sebagainya. Secara tidak langsung anak harus siap untuk hidup mandiri. Ya, merdeka di sini bisa termasuk manusia yang hidupnya tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatannya diri sendiri. Jadi kemampuan anak itu nanti akan membuat dia menjadi orang yang mandiri. Apa skillnya anak itu? Nah, yang kedua, anak itu kodratnya adalah suka bermain. Itu sudah pasti. Mbok pinter kaya apa, mbok meneng kaya apa, kodratnya anak itu adalah suka bermain. Di dalam permainan itu, ya, di situ ada olah pikiran, ada perasaan, ada kemauan, ada tenaga dan ada cipta. Ya, contoh kemarin sudah kita melakukan P5. Ada permainan tradisional. Contoh misalkan anak suka main gobak sodor, itu ada nilainya apa Bu kira-kira? Di gobak sodor itu kira-kira apa? Kalau di gobak sodor itu ada nilai apa? Kerjasama ada? Ada juga gotong royong, mandiri, kolaborasi dengan teman. Ya, itu gobak sodor. Kalau catur, kira-kira apa Bu yang kita bisa ambil dari permainan catur? Ya, kritis, berpikir kritis, nalar. Dari situ ternyata di permainan kita itu bisa menyisipkan pembelajaran di situ. Ada hal-hal yang bisa kita ambil dari permainan. Karena apa? Dasar anak itu adalah suka bermain. Nah, itu juga bagaimana kalau misalkan ada anak yang ternyata di kelas suka mainan. Nah, itu kita lihat dulu mainannya seperti apa. Kalau zaman sekarang sukanya main HP. Nah, kita lihat nanti ada poin-poin tertentu di belakangnya. Kemudian yang nomor 3, anak itu bukan tabula rasa. Bapak Ibu masih ingat gak teori tabula rasa? Apa?
Biasanya ada di BK ya, ada ya. Tabula rasa itu anak itu lahir ibaratnya kertas putih, kemudian baru diberikan coretan-coretan pengalaman dari bisa orang tua, dari pengalaman. Nah, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan lahir dan hanya berupa kertas putih. Ternyata itu sudah ada coretan-coretan di dalamnya, tapi masih samar. Ya, dan tugas kita sebagai seorang guru, seorang pendidik itu adalah menuntun, mendorong coretan-coretan yang samar tadi menjadi ditebalkan. Coretan-coretan atau tulisan-tulisan yang ada di kertas putih tadi kita pilah-pilah. Bagi coretan yang menuju ke positif kita tebalkan, sedangkan coretan yang nanti menuju ke negatif kita buang perlahan-lahan, kita hilangkan secara perlahan-lahan. Itu. Jadi memang kalau menurut pendidikan Ki Hajar Dewantara, memang banyak sekali hal-hal yang ternyata benar, ternyata ini dasari anak itu ternyata sudah ada tulisannya, cuma tipis sekali, tergantung pada kondisi. Ya bisa orang tua, lingkungan, apalagi guru, ya, dan bawaan dari lahir sudah ada itu. Kemudian ini untuk filosofis Ki Hajar Dewantara. Terus, nah di modul 1.4 itu kita membahas tentang budaya positif. Kalau ada kata budaya positif itu apa Bu kira-kira? Budaya positif itu apa Bu? Positif itu sesuatu yang bagaimana Bu? Sing apik, sing baik. Nah, di sini ada budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang bersifat positif, yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kira-kira di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Sudah Bu. Jenengan ya itu sudah kecil sekali, tetapi ternyata punya efek yang luar biasa. Itu saja ya, anak yang jarang tersenyum ketika ketemu guru itu juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya itu jadi orang ya cuek dengan keadaan yang ada. Ya, dan kita itu sebagai seorang guru itu harus paling tidak menumbuhkan budaya-budaya positif itu. Apa salah satunya? Ya seperti tadi sudah pagi itu sudah ada bubuk berdiri di depan di depan gerbang. Terus itu suruhnya Bu anak-anak. Alhamdulillah aku biasanya yang ada hanya Bu ini misalkan. Anak itu pernah cerita ke saya. Alhamdulillah kok ada ini Bu ini, ya kan? Karena apa? Mereka itu sebetulnya mengharapkan kita untuk menyapa mereka, kemudian membuat mereka istilahnya bahasanya awake dhewe diwongni. Nah, di sini budaya positif kita mulai dari yang terkecil lingkupnya kita sendiri, yaitu di kelas. Di kelas itu budaya positifnya apa Bu kira-kira? Sing dari mulai masuk kira-kira apa? Ya masuk sebagai salam dulu. Kemudian anak mulai setelah salam biasanya ada ya bisa saged atau berjabat tangan, cium tangan, atau budaya positif yang kita laksanakan sekarang contohnya misalkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pancasila. Ternyata fenomena yang ada banyak orang-orang yang tidak hafal justru gitu, tidak hafal Pancasila. Nah itu luar biasa. Kemarin mana itu kepala polisi mana itu gak iso. Akhirnya ya dinonaktifkan sini ya. Dan di situ akhirnya dari sekolah sudah dibiasakan seperti itu. Insya Allah nanti akan sampai dewasa akan bisa melekat di hati anak-anak ya. Nah
Di sini ada perubahan paradigma. Untuk membuat budaya positif, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ternyata anak-anak itu memerlukan lingkungan sing enak di sekolah. Kalau seperti kita tadi ada bau-bau tidak enak menyengat di 9I itu, nah itu juga ternyata mengganggu sekali, ya, mengganggu sekali. Anak menjadi belajarnya tidak nyaman, tidak tidak aman, tidak mampu berpikir. Berpikir matematika seruat ternyata mampu telek-telek, gitu. Nah itu dan ini sebetulnya harus segera ditangani, ya. Dan alhamdulillah tadi sudah diparani lagi sama Pak Jo, diparani lagi minta lebih baik, lebih cepat dihilangkan. Nah, budaya positif itu bisa terjadi jika kita menumbuhkannya dari kelas saja dulu, ya, dari kelas dulu. Nah, di sini berkaitan dengan teori kontrol, perubahan paradigma stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang sama seperti kita mengontrol siswa? Ketika kita pengen budaya positif tumbuh di sekolah kita, bisakah kita maksa bocah? Nah, di sini yang perlu diperhatikan, kalau paradigma zaman dulu itu kita punya anggapan bahwa kita mencoba mengubah orang lain agar dapat berpandangan sama seperti kita. Jadi kita itu punya paradigma zaman dulu. Wong iki kudu padha karo pemahamanku. Sama dengan anak kudu padha dengan pemahaman saya. Ya, padahal kalau kita kembali ke yang tadi bahwa anak itu lahir punya kodrat masing-masing, ya, punya karakter yang berbeda-beda, itu sebetulnya tidak bisa kita mengontrol anak, ya. Ini kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami butuhnya anak. Misalkan ada anak tidur di kelas, berarti butuhnya apa, Bu? Kira-kira butuhnya bocah turun ke kelas ini butuhnya apa? Perhatian, betul. Ini butuh perhatian, Bu. Nanti kita akan bicara itu. Butuhnya bocah bukan pelajaran. Ketika ngantuk tidur, terus jenengan paringi pelajaran, kira-kira masuk enggak? Tidak masuk, tapi nak edukasi perhatian, dilele, ya, kira-kira insya Allah bisa. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata sekarang tidak boleh. Perilaku buruk kemudian kita anggap sebagai suatu kesalahan yang mancep di dalam hati. Tidak boleh. Akhirnya membekas bertahun-tahun, kerocah kayak tahun ini. Nah, itu ternyata tidak boleh menurut teori kontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang. Pemahaman kita dulu, saya itu bisa mengontrol anak-anak. Kenyataannya ada apakah bisa? Ayo, kira-kira bisa tidak kita mengontrol anak? Tidak bisa. Mereka punya keinginan sendiri. Kalau tidak keinginannya juga belum garap, Bu. Berarti kalau ada anak itu kok garap tugas sesuai dengan keinginan sana, itu ada motivasi intrinsik dalam dirinya. Jadi dia, wes aku istilahnya ben pinter lah, tapi tak garap. Nah, itu motivasi itu di dalam dirinya, bukan dari jenengan, ya. Jadi itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dulu kita itu selalu memaksa, jika dibujuk sekali, 2 kali, 3 kali, ora iso, ora mempan, akhirnya dipaksa. Gitu. Nah, di situ membuat anak, apa yang terjadi ketika anak dipaksa? Anak gak nyaman, ya. Akhirnya kita berusaha mengontrol seseorang, ternyata seseorang yang kita kontrol tidak nyaman, istilahnya tidak ikhlas. Nah, itu juga tidak boleh, ya. Kemudian, nah, di sini
Untuk membuat budaya positif diperlukan disiplin positif. Disiplin positif itu apa toh Bu? Bapak Ibu kalau melihat kata disiplin itu apa toh? Biasanya kata disiplin itu kaitannya dengan apa kan? Aturan, ya. Kalau disiplin itu kesannya seperti apa namanya? Sesuatu yang dipaksa, harus ditaati. Nah, dan di sini kalau kita bicara tentang disiplin positif, kadang kita hanya memaksakan kehendak kepada orang lain, sedangkan diri kita mungkin tidak begitu disiplin, ya kan? Jadi memang apa namanya, sebelumnya harus dari diri sendiri, tanya pada diri sendiri. Jadi tanyanya bagaimana? Apakah kita sudah berperilaku seperti itu? Ya, contoh misalkan disiplin masuk kelas tepat waktu. Nah, itu harus bertanya pada diri kita sendiri. Kira-kira awake dhewe wis ngono ora? Nah, ini kalau apa namanya menurut teorinya. Kemudian kata disiplin sebetulnya itu mempunyai arti belajar. Disiplin itu sebetulnya belajar. Tetapi karena zaman sekarang disiplin itu sering dihubungkan dengan kata hukuman. Ya, kata hukuman, kemudian apa namanya? Harus ditaati, padahal itu sangat berbeda jauh, ya, sungguh berbeda jauh. Jika justru hukuman itu sebetulnya alternatif terakhir, lek wis ora enek solusinya baru ada hukuman, ya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu harus menumbuhkan disiplin positif itu dengan cara macam-macam, Bu. Ya, kalau kita apa namanya pahami, ya, anak itu nanti untuk membentuk kontrol diri dan kepercayaan diri itu acuannya adalah anak itu nanti akan punya nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik dari dalam diri. Motivasi apa namanya, nilai kebajikan itu apa? Yang biasanya kita gaul-gaulkan itu loh, Bu, yang profil pelajar Pancasila, ya, yang profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai kebajikan. Kita lihat dulu. Nah, 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu namanya nilai kebajikan. Dan anak itu apa namanya diharapkan punya nilai-nilai ini dari disiplin positif tadi. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu sebetulnya kalau menurut William Glasser, ya, seperti dalam teori kontrol tadi, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi kita itu berbuat sesuatu mesti ada tujuannya. Contoh, kita berbuat sesuatu sudah sekolah, berarti ada tujuannya. Karena kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang guru, ya. Atau misalkan Bu Amin makan, tujuannya apa Bu Amin kira-kira? Lapar, karena Bu Amin sedang butuh lapar. Ya, tujuannya setiap perbuatan itu ada. Tidak ada orang berbuat sesuatu kalau tidak ada tujuan, itu tidak ada. Ya, jadi itu. Kemudian, nah, itu tadi orang melakukan perilaku perbuatan itu ada tujuannya dan juga ada motivasinya. Nah, motivasi itu ada 3, Bu. Motivasi ada 2 maksud saya. Ada motivasi eksternal dari luar dan ada motivasi intrinsik dari dalam. Nah, nomor 1 kita lihat, untuk menghindari ketidaknyamanan atau
hukuman. Ketika jenengan melakukan sesuatu, contoh ini contoh, jenengan Pak Hadi naik sepeda motor pakai helm. Kira-kira motivasinya apa kok pakai helm Pak Hadi? Udah, dino kalau polisi, iya toh? Nah, itu motivasinya dari luar, dari Pak Polisi. Umpama gak enak polisi, jenengan yo mau, ya toh? Karena apa? Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama seperti anak itu melakukan tugas kita, disiplin. Bendino pakai sepatu hitam, pakai seragam. Mereka melakukan karena apa kan? Mereka melakukan karena apa Bapak Ibu? Karena takut dihukum, gitu. Makanya di Senin dua jajar itu termasuk motivasi perilaku manusia, indikasinya dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, yang motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga Bapak Ibu masuk pagi tepat namanya ada indikasi yang kedua apa bukan? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira ada? Gak apa-apa, ada memang. Oh, ketika berangkat pagi, ada penghargaan, ada hadiah, ada juga keteladanan di situ Bu Amin. Bu Amin kok budalnya kok isu sesama. Akhirnya dapat piagam dari Pak KS. Itu luar biasa Bu Amin. Itu motivasi juga, tapi nggak apa-apa. Dan itu motivasinya dari luar, bukan dari Bu Amin sendiri. Saya rasanya Bu Amin gak pengen, tapi ada motivasi untuk dari luar untuk kalau yang disiplin diberikan piagam, diberikan hadiah. Nah, motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang kita inginkan sendiri, ya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ya, kira-kira lah berangkat pagi itu Bu Amin, wes alhamdulillah aku budal isu, engkau terus saya pengen jadi orang yang disiplin tepat waktu untuk dirinya sendiri, keyakinannya sendiri. Ya, di situ ada sisi-sisi, terus aku pengen memberikan keteladanan kepada anak. Nah, itu juga termasuk motivasi, tetapi motivasi yang itu tadi intrinsik atau dari dalam diri kita sendiri, dan itulah yang ingin ditumbuhkan kepada siswa. Jadi siswa melakukan tugas itu bukan takut, tapi karena pengen jadi bocah pinter, itu loh. Ya, jadi bagaimana kita memahami itu? Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini contohnya menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Jadi murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ya, itu motivasi dari ekstra dari luar. Ya, kemudian murid juga mendapatkan penghargaan dari orang lain, melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, itu juga motivasi dari luar. Sedangkan yang intrinsik itu murid sadar akan nilai. Aku masuk pagi, bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang siswa, ada peraturan bahwa harus masuk jam 7 misalkan. Itu sudah muncul nilai intrinsiknya. Ya. Kemudian lanjut. Nah, ngantuk. Ada lagi, ya. Di Nah, ini
Kira-kira Bapak Ibu di kelas sudah ada keyakinan kelas apa tidak? Di kelas sudah ada keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa peraturan kelas? Peraturan, gitu. Peraturan. Kalau peraturan itu biasanya gini contohnya Bu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, gitu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu peraturan. Tetapi kita sebagai seorang guru ternyata harus merubah peraturan itu menjadi keyakinan. Ya, ketika diubah menjadi keyakinan, itu bahasanya juga harus dirubah menjadi bahasa positif. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bahasa positifnya apa kira-kira Pak Haji? Buanglah sampah pada tempatnya. Oh, ya, itu bahasa yang positif. Ya, atau misalkan tidak boleh terlambat masuk kelas. Bahasa positifnya apa? Datang tepat waktu. Misalkan seperti itu. Jadi dari peraturan-peraturan kelas yang kita susun dengan anak-anak, mungkin karena dengan di kelas kalau menyusun peraturan kelas kan diskusi dengan anak dulu ya. Mintanya anak itu apa? Peraturan kita di kelas kita yang perlu diterapkan itu apa? Nah, monggo setiap anak nanti diberikan kertas untuk Bu saya pengen ini ditulis. Nah, baru nanti akan digali, disimpulkan butuhnya anak piye. Nah, setelah peraturan jadi nanti akan diubah menjadi suatu keyakinan atau kesepakatan. Dan itu harus bahasanya bahasa positif. Tidak boleh ada kata apa namanya? Sembarang. Tidak boleh. Nah, seperti itu. Ya. Jadi contoh seperti ini. Peraturan keyakinan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalau menjadi keyakinan atau kebajikan nilainya apa kira-kira? Tanggung jawab. Ya. Atau misalnya tadi Badi misalnya naik sepeda motor pakai helm, nilai kebajikannya apa Badi? Nah, nilai yang tersimpan dari naik dari motor kemudian pakai helm. Iya, biar selamat. Iya dong. Itu nilai kebajikan. Jadi biar selamat kita pakai helm. Sama seperti ini, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Ya kita menghormati orang lain. Ya, itu. Banyak sekali bisa gimana? Nilai kebajikan itu tadi loh Pak, seperti P5 tadi. Ya, apa? Apa? Oh iya, itu hampir sama dengan bahasanya itu. Dilarang melakukan kekerasan, ya. Dilarang apa jenenge tukaran aja, jangan. Dilarang tukaran melakukan kekerasan. Itu nanti nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan juga keselamatan. Ya. Kemudian misalkan menggunakan masker, nilai kebajikannya apa? Kira-kira? Iya. Jadi kita ya pengen sehat, pengen apa namanya keselamatan, ya. Nah itu contohnya seperti itu. Kemudian, kita lihat ini contoh ya Bapak Ibu. Kira-kira sudah menerapkan apa belum? Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Nah, itu kira-kira bagaimana Bu? Boleh apa enggak? Nah ini loh. Ya. Oh minta sendiri, ada yang seperti itu, ya. Tapi ketika minta sendiri, karena itu kadang Bu tidak ada kesadaran dalam dirinya. Ketika itu dia sadar sejenak, tapi setelah itu nanti akan wah hukumannya mek ngono. Nah itu, ya. Kemudian
Tindakan guru mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, kira-kira itu apa? Apakah sudah termasuk hukuman mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Kira-kira apa? Tanggung jawab atau konsekuensi. Dan di sini Bapak Ibu, ya sebentar. Perbedaan, dan di sini Bapak Ibu kita bicara tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selama ini kita jadi guru itu tipe apa, Bu? Tipe penghukum ataukah apa namanya? Pembuat rasa bersalah. Nah, atau teman, kalau ada masalah itu kira-kira bagaimana Pak Adi? Kalau ada masalah itu jenengan tipenya penghukum, misalkan ada anak terlambat atau ada anak ngantuk miso-miso misalkan, ya itu yang dilakukan apa kira-kira Pak Adi? Oh, tipe penyayang. Ternyata tidak ada di sini. Yang ada hanya, ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukumannya apa? Hukuman itu biasanya dilakukan tanpa rencana, jadi mendadak. Dan siswa yang dihukum itu tidak tahu. Contoh misalkan, ngantuk. Nah, hukumannya apa? Tidur. Hukumannya, sampai anak ngantuk, pokoknya gara-gara tugasmu misalkan. Sampai jam terakhir tak tunggu. Itu namanya hukuman. Anak tidak tahu kalau nanti akan dihukum seperti itu. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang sudah kita rencanakan, dibikin kesepakatan kelas, ya. Kemudian ketika anak melakukan sesuatu sudah sesuai dengan itu. Paham ya maksud saya? Misalkan ketika di situ ada keyakinan kelas buanglah sampah pada tempatnya. Ternyata anak itu tidak membuang sampah berceceran. Di situ ada konsekuensi, bukan hukuman, tapi konsekuensi. Nah, di sini beda lagi dengan namanya restitusi. Nah, sedangkan kita itu sebagai guru ternyata diharapkan untuk bisa restitusi. Gitu ya. Kebutuhan dasar kita nanti membicarakan tentang hukuman, konsekuensi, restitusi di akhir dulu. Yang kita bicarakan dulu adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia ternyata punya kebutuhan dasar. Apa itu? Satu, bertahan hidup. Makanya maem, ya. Kemudian bekerja. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Saya yakin semua butuh itu. Ketika di dalam suatu komunitas, semuanya butuh kasih sayang di keluarga, juga rasa diterima. Kalau kita dalam komunitas seorang guru itu kalau sudah diterima itu, tidak nyaman, ya. Kemudian kebebasan, ya, bebas berpendapat. Kemudian kesenangan, kita juga punya kebutuhan dasar namanya kesenangan. Di sini kesenangan macam-macam, ya. Kesenangan macam-macam bisa bersifat duniawi maupun tidak. Kemudian penguasaan, jadi power, kekuasaan. Kebutuhan kita adalah bisa mengendalikan anak-anak misalkan. Nah, itu juga termasuk power, ya. Kemudian ini tadi posisi kontrol kita sebagai guru, kira-kira Pak Adi yang mana ya? Nomor satu penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Kira-kira ketika ada anak melakukan kesalahan itu bagaimana Pak Adi? Yang nomor satu, dua, atau tiga, atau lima? Saya teman saja. Teman saja. Kira-kira teman ngomongi ke siswa ketika ada masalah bagaimana Pak Adi? Bahasanya? Ya,
lembut, jadi kayak lembut, ya. Kalau penghukum itu cenderung keras membentak-bentak. Jika ada anak melakukan kesalahan membentak-bentak memberikan hukuman itu tipe penghukum. Kalau saya selama ini saya cenderung ke pembuat rasa bersalah. Jadi bocah kita nih, ojo ngono kok gak ngesake Bu Ida, sama gak ngesake Bu Ida kesel. Nah, jadi pembuat rasa bersalah itu lembut berarti bahasanya, kok gak membentak-bentak. Ya, jadi anak itu malah minder. Oh aku atau beban ibu. Jadi saya kok malah melarang Bu Ida. Kok saya kok malah membuat Kak Hadi kok ini. Jadi timbul merasa bersalah, ya. Dan saya selama itu yang ini kayaknya, yang masih membuat rasa bersalah. Terus yang ketiga teman. Nah, teman ini pripun? Pernahkah kita posisi teman? Pernah. Biasanya bahasanya itu terbuka, dijak omong-omongan. Tapi ada segi negatifnya Bu. Apa itu? Nerunyam, betul. Ketika bocah diomongi koyok konco, ternyata nerunyam, ya. Dan itu juga gawat. Adabnya kepada guru nggak ada nanti. Iya, memang boleh, nggak bisa. Tetap bisa di modifikasi. Nah, terus yang keempat ada pemantau. Pemantau gini Bu, kalau misalkan ada siswa melakukan sesuatu kesalahan, kui diseneni dikai tugas, tapi ya dipantau. Nah, itu jarang kalau di tempat kita. Ya, jarang. Ketoke nggih. Kalau misalnya anak-anak salah untuk memenuhi tugas itu terpaksa nilai saya kosongkan. Betul Bu Retno. Ngeten, kita sering dulu ya. Ada tipe yang ketiga Bu, yang terakhir manajer. Dan itu manajer itu gini Bu Retno. Ketika jenengan tadi tidak mengerjakan soal tugas, itu jenengan panggil dulu, ya. Nanti kita akan bicara manajer itu tidak memberi hukuman, tidak memberi rasa bersalah, tetapi memberikan solusi kepada anak itu, memberikan solusi kira-kira permasalahannya sampai ini, gak tahu gak tugas, tapi Bu Retno kok sudah berhari-hari, kira-kira sampai pinginnya piye, mulai. Pengennya dia sejak ngomong. Ternyata dia separuh sudah males. Berikutnya teman-temannya, dia mulai separuh tidak lanjut. Berarti ini kan kamu seharusnya menyelesaikan dulu. Ketika pertemuan berlanjut, menyelesaikan sehingga kamu bisa mendapatkan nilai, menuntaskan satu tugas itu. Barulah kamu melangkah ke tugas berikutnya. Kalau saya gitu. Maksud saya gini Retno. Maksud saya gini, ketika jenengan mengajukan pertanyaan seperti itu itu coba anak itu jenengan tanya dulu. Untuk menyelesaikan masalah yang jenengan masalahnya sendiri, kira-kira karepe piye. Nah, jadi anak itu diajak berpikir untuk menyelesaikan, jangan dari jenengan saja, tapi bocah itu ditanya, kira-kira tugasmu mari iku kon piye. Nah, di situ nanti anak akan bicara, Bu, kira-kira saya kerjakan di rumah Bu, misalkan ternyata kok nggak ditanya lagi, ya. Jadi memang dari guru waktu angel dulu. Jadi kalau di tipe hukum itu jelas-jelas tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi kita memang harus bisa-bisanya untuk membuat anak itu nyaman dengan kita. Saya tidak memaksa anak-anak harus menuntaskan semua. Ini solusi saya untuk anak. Terus ini yang kamu selesaikan. Silakan
tidak mau masak-masak. Iya. Ya memang boleh berarti seperti itu. Tapi di teori seperti ini itu cenderung pada mengajak berpikir anak. Jadi bocah itu ditanya dulu kira-kira solusi untuk masalahmu piye gitu loh. Nah di situ ini contohnya manajer respon menunjukkan tanggung jawab pada. Nah ini diharapkan guru itu punya tipe manajer ini guru. Untuk menjadi tipe manajer dibutuhkan tadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya, suatu yang diyakini bersama berasal dari. Dan ketika anak itu kan di kelas sudah ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ketika tidak mengerjakan sana kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah, Bu, saya melanggar poin yang ketiga misalkan. Saya ngantuk di kelas berarti mengganggu teman-teman misalkan. Itu diajak ngobrol. Jadi anak itu diberikan waktu untuk solusi. Ya. Kemudian, di sini loh, ini loh Bruno. Nah, mengatasi permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang ketiga menayangkan keyakinan kelasnya tadi. Yang bukan. Yang satu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakannya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelasnya. Kira-kira apa yang sudah dilanggar dari keyakinan kesepakatan kelasnya tadi. Nah, seperti ini. Nomor 1, menstabilkan identitas. Kalimat yang kita pakai biasanya ini sama seperti saya kemarin memberikan solusi. Ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jika ada anak yang melakukan kesalahan itu dijak ngomong, gak boleh, manusia itu wajar melakukan kesalahan. Itu termasuk menstabilkan identitas. Jadi bocah itu gak ketakutan dulu gitu loh, ya. Yang kedua contohnya kalimatnya, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Jadi tidak usah takut, ya. Kemudian yang memvalidasi tindakan yang salah, kita itu menanyakan dulu alasan dia itu melakukan kesalahan itu apa, ya, alasan dia, kemudian caranya yang lebih efektif untuk mengatasi itu. Nah itu kita tanyakan dulu. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas yang sudah sampai yang langgar. Nah itu, ini contohnya ada begitu. Bentar. Nah ini saya ini. Ini contohnya ini saya. Ini posisi anak tidur. Ya, ini ya. Nah, terus langkah yang berikutnya saya panggil Aan. Saya panggil Aan dulu. Aan, saya tanya, maunya apa Aan? Kira-kira sudah tahu kesalahannya apa Aan? Nah, saya berusaha menstabilkan identitas. Jadi gak apa-apa Aan, setiap manusia itu punya pernah melakukan kesalahan. Jadi biar hatinya tenang gitu loh. Dipanggil guru kok langsung disuneni itu sebetulnya tidak boleh juga, ya. Kemudian di situ juga saya pengen tahu Aan itu solusinya ketika sama tidur tadi itu kira-kira solusi yang kamu tawarkan apaan? Terus Aan bilang, saya insya Allah Bu saya akan alarm. Dan masalahnya karena dia main game sampai malam akhirnya ngantuk, ya.
atau juga di situ dia juga sepakat untuk tidak main game sampai jam 2 malam. Nah, itu namanya langkah restitusi, Bu. Jadi ditanya dulu, tidak boleh kita kondisi anak tidur di kelas disuruh nyanyi di kelas, tidak boleh. Itu ada yang itu nanti dalam diri akan timbul benci, pegel, gitu loh. Nah, di sini dijak ngobrol dulu berdua, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan tadi. Mengatakan ya? Nah ini saya sebentar. Ya, wes. Terima kasih Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya pengen umpan balik dulu. Umpan balik dari Bapak Ibu. Kira-kira hari ini apa yang bisa Bapak Ibu pelajari? Monggo, jadi siapa? Mbak Lia kuliah? Coba kira-kira yang menurut jenengan kira-kira ilmu baru kira-kira apa? Nah, monggo. Alhamdulillah banyak sekali hal baru ilmu yang saya dapatkan di sini, terutama untuk menangani siswa agar tidak agar tidak pegel, agar tidak ada dendam dengan guru ketika melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lain, Mbak Lia. Terima kasih untuk kalian ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Sebagai pendidik, kita selalu berusaha untuk menangani bagi anak-anak yang bermasalah baik di kelas maupun di sekolah tadari. Demikian juga. Satu lagi monggo Bu Amin. Refleksinya hari ini kira-kira apa yang sudah dipelajari, monggo. Terima kasih Bu Ida. Dari materi yang telah disampaikan tadi, ilmunya banyak yang saya dapat ya. Antara lain yaitu untuk memberikan pembelajaran pada siswa, kita harus melihat kodrat siswa itu secara alam dan zaman. Sehingga kita dengan paradigma zaman yang ada sekarang ini, maka kita harus menggunakan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang ini. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya sangat tidak bisa membalas jasanya dengan semoga semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bisa memberikan pencerahan pada tindakan kita sebagai seorang guru di sekolah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.